Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita semua diberkati oleh Tuhan tentunya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan harian Livingstone yang berjudul Kasih Melahirkan Pengampunan dan Pemulihan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Setiap manusia ingin diterima apa adanya, baik itu secara spiritual maupun psikologis. Saat kita membangun hubungan dengan sesama, baik di dalam keluarga, gereja, atau dalam masyarakat, sering muncul masalah. Dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Dan akhirnya menimbulkan perpecahan di dalamnya. Dan pada saat muncul permasalahan, maka akan timbul kemarahan, sakit hati, kepahitan, dan dendam. Sehingga hubungan akan menjadi rusak, bahkan tidak sedikit yang melahirkan permusuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih berasal dari Allah dan Allah itu sendiri adalah kasih. Kasih adalah dasar utama dalam mengalami setiap pemulihan, baik pemulihan hubungan dan keluarga maupun pemulihan hubungan dengan sesama. Oleh sebab itu, tanpa adanya kasih maka tidak akan mungkin dapat terjadi pemulihan dalam hubungan. Dengan kasih maka akan melahirkan pengampunan. Ketika permintaan maaf disampaikan dan pengampunan diberikan, maka terciptalah rekonsiliasi atau pemulihan hubungan dengan sesama dan keluarga. Mengapa kita harus memulihkan hubungan dengan sesama dan keluarga? Hal itu semata-mata supaya semua pihak dapat mengalami pemulihan, terhindar dari kehancuran karena dendam dan juga rantai permusuhan agar dapat terputus. Ketika ada pemulihan hubungan dengan sesama dan keluarga, sebagai gantinya maka akan ada kebahagiaan, ketenangan, dan tidak akan ada kehilangan berkat lagi yang menjadi bagian kita. Sebab saat kita mengeraskan hati dan hidup dalam kebencian, dendam, kecewa, sakit hati, maka satu-satunya yang akan kita terima adalah kehancuran yang melanda kita. Mari lepaskanlah pengampunan atas orang yang telah menyakiti hati kita. Dan dengan rendah hati kita minta maaf ketika kita menyakiti orang lain atau keluarga kita. Sebab di mana ada kasih dan pengampunan, di situ ada pemulihan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.